Setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam, dunia memasuki babak baru dalam sejarah manusia. Air yang dahulu menenggelamkan gunung dan lembah perlahan surut, meninggalkan bumi yang kembali siap dihuni. Dari keturunan Nabi Nuh, manusia mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi, membangun kehidupan baru di tanah-tanah yang sebelumnya kosong. Salah satu bangsa yang lahir dari generasi setelah banjir itu adalah kaum 'Ad. Mereka adalah keturunan Sam bin Nuh alaihi salam, salah satu putra Nabi Nuh yang selamat dari bencana besar tersebut. Kaum ini menetap di sebuah wilayah luas yang dikenal dengan nama Al-Ahqaf, sebuah daerah yang dipenuhi bukit-bukit pasir tinggi dan lembah-lembah gurun yang terbentang di antara wilayah Oman dan Hadramaut. Pada awalnya, kaum 'Ad adalah bangsa yang kuat dan makmur. Allah memberikan kepada mereka karunia yang luar biasa yang tidak diberikan kepada bangsa lain pada masa itu. Tubuh mereka sangat besar, jauh lebih besar daripada manusia biasa. Riwayat-riwayat kuno menyebutkan bahwa tinggi mereka bisa mencapai puluhan meter. Bahkan yang paling pendek di antara mereka tetap jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Kekuatan fisik mereka pun luar biasa. Dengan tangan mereka, batu-batu besar dapat dipindahkan dengan mudah. Gunung-gunung kecil dapat diratakan untuk membangun kota dan istana. Mereka membangun pilar-pilar raksasa dari batu yang dipahat dengan indah. Bangunan mereka berdiri megah di tengah gurun, seolah menantang langit yang luas. Selain tubuh yang besar, Allah juga memberi mereka umur yang panjang. Banyak di antara mereka hidup hingga ratusan tahun. Mereka menyaksikan beberapa generasi lahir dan tumbuh selama hidup mereka. Dengan umur yang panjang dan tubuh yang kuat, kaum 'Ad menjadi bangsa yang sangat berpengaruh di wilayah mereka. Namun, di balik semua karunia itu, tersimpan sebuah ujian yang besar. Pada awalnya, mereka masih mengenal ajaran tauhid yang diwariskan dari Nabi Nuh. Mereka mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan bahwa segala kekuatan berasal darinya. Namun seiring berjalannya waktu, generasi demi generasi mulai melupakan ajaran tersebut. Kesombongan perlahan tumbuh di hati mereka. Melihat tubuh mereka yang besar, kekuatan mereka yang luar biasa, serta kota-kota megah yang mereka bangun, kaum 'Ad mulai merasa bahwa mereka adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Mereka mulai memandang diri mereka sebagai makhluk paling kuat di bumi. Perlahan-lahan, mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah dan mulai membuat berhala-berhala dari batu. Patung-patung besar didirikan di kuil-kuil mereka. Mereka percaya bahwa berhala-berhala itu membawa keberuntungan dan menjaga kekuatan bangsa mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menyombongkan kekuatan mereka kepada bangsa lain. Mereka berkata dengan penuh keangkuhan, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Pertanyaan itu tidak hanya diucapkan sebagai kebanggaan, tetapi juga sebagai tantangan kepada dunia. Mereka benar-benar percaya bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi mereka. Padahal mereka lupa satu hal yang sangat mendasar. Kekuatan yang mereka miliki bukanlah milik mereka sendiri. Tubuh mereka, umur panjang mereka, dan kekuasaan yang mereka nikmati, semuanya adalah karunia dari Allah. Namun ketika manusia mulai menganggap karunia sebagai miliknya sendiri, saat itulah kesombongan mulai menutup hati mereka dari kebenaran. Dan ketika sebuah bangsa mulai tenggelam dalam kesombongan, biasanya itu adalah pertanda bahwa peringatan dari langit akan segera datang. Di tengah kaum raksasa yang merasa tak terkalahkan itu, Allah kemudian memilih seorang manusia dari kalangan mereka sendiri, seorang lelaki yang kelak akan membawa peringatan dari langit kepada bangsa yang telah lupa kepada Tuhannya. Dialah Nabi Hud alaihi salam, utusan Allah bagi kaum 'Ad. Namun sebelum pertemuan antara seorang nabi dan bangsa raksasa itu terjadi, kisah kaum 'Ad terlebih dahulu mencapai puncak kemegahannya. Sebuah kota raksasa berdiri di tengah gurun, sebuah kota yang kemegahannya hampir menyentuh langit. Kota itu dikenal dengan nama Ar-Ramlah, pusat kejayaan kaum 'Ad yang kelak akan menjadi saksi dari salah satu kehancuran paling dahsyat dalam sejarah. Di tengah bentangan gurun Al-Ahqaf yang luas dan sunyi, berdirilah sebuah kota yang kemegahannya membuat siapapun yang melihatnya terdiam. Kota itu bernama Ar-Ramlah, pusat kekuasaan kaum 'Ad.
sebuah peradaban yang dibangun oleh tangan-tangan raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Dari kejauhan, Ar-Ramlah tampak seperti barisan gunung yang tersusun rapi. Pilar-pilar batu menjulang tinggi ke langit, berdiri kokoh seperti penjaga abadi yang mengawasi gurun tak berujung. Dinding-dinding kota dibangun dari bongkahan batu besar yang dipahat dengan sangat halus. Ukurannya begitu besar, hingga manusia biasa hampir tidak dapat membayangkan bagaimana batu-batu itu diangkat dan disusun. Namun bagi kaum Ad, pekerjaan itu adalah hal yang biasa. Dengan tubuh yang tinggi menjulang dan kekuatan yang melebihi manusia biasa, mereka mampu memindahkan batu-batu raksasa seolah hanya memindahkan kerikil kecil. Gerbang kota Ar-Ramlah dibuat sangat besar. Tingginya setara dengan beberapa pohon kurma yang ditumpuk menjadi satu. Gerbang itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kemenangan perang, kekuatan bangsa mereka, serta simbol-simbol berhala yang mereka sembah. Ketika matahari terbit di ufuk timur, cahaya keemasan menyinari pilar-pilar kota itu, membuat Ar-Ramlah tampak seperti kota para raksasa yang lahir dari legenda. Di dalamnya terdapat istana-istana megah yang dibangun dari batu putih dan emas. Halaman luas terbentang di antara bangunan-bangunan tinggi, sementara jalan-jalan besar dirancang agar dapat dilalui oleh tubuh-tubuh raksasa kaum Ad. Di tengah kota, berdiri sebuah istana yang paling megah di antara semuanya. Istana itu adalah tempat tinggal penguasa kaum Ad, seorang raja yang dikenal dengan nama Jalijan. Istana Jalijan dibangun di atas dataran yang lebih tinggi dari bangunan lainnya. Pilar-pilarnya sangat besar, sehingga dari kejauhan tampak seperti hutan batu yang menjulang. Dinding istana dihiasi dengan permata dan logam mulia yang memantulkan cahaya matahari hingga berkilauan di seluruh penjuru kota. Di dalam istana itulah Jalijan memerintah bangsanya. Raja Jalijan dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dan ditakuti. Tubuhnya bahkan lebih besar dari kebanyakan rakyatnya. Ketika ia berdiri di balkon istana, bayangannya dapat menutupi sebagian halaman istana di bawahnya. Suaranya bergema seperti guntur ketika berbicara di hadapan para pembesar kerajaan. Di bawah kekuasaan Jalijan, kaum Ad menjadi bangsa yang sangat dominan di wilayah gurun itu. Tidak ada bangsa lain yang berani menantang mereka. Pasukan mereka sangat kuat dan kekayaan mereka melimpah. Mereka memiliki ternak dalam jumlah besar, ladang yang luas, serta sumber air yang melimpah dari pegunungan di sekitar wilayah mereka. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kemewahan dan kemakmuran yang sulit ditandingi oleh bangsa manapun pada masa itu. Namun kemegahan Ar-Ramlah tidak hanya terletak pada bangunan dan kekayaan mereka. Kaum Ad juga dikenal memiliki kebanggaan lain yang mereka anggap sebagai sumber kekuatan terbesar bangsa mereka. Sesuatu yang mereka yakini bahwa kaum mereka tidak akan pernah punah. Kebanggaan itu berasal dari para wanita kaum Ad. Para wanita raksasa dalam bangsa itu memiliki kesuburan yang luar biasa. Mereka mampu melahirkan keturunan dalam jumlah yang sangat besar. Setiap malam, hampir selalu dipenuhi dengan kelahiran-kelahiran baru yang menambah jumlah populasi kaum Ad. Tangisan bayi-bayi yang baru lahir menjadi suara yang hampir tidak pernah hilang dari kota Ar-Ramlah. Bagi kaum Ad, suara tangisan itu bukan sekedar tanda kehidupan baru, itu adalah simbol kekuatan mereka. Mereka percaya bahwa selama para wanita mereka terus melahirkan generasi baru tanpa henti, tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menghancurkan kaum Ad. Keyakinan itulah yang perlahan menumbuhkan kesombongan yang semakin besar di hati mereka. Mereka mulai merasa bahwa kejayaan mereka akan berlangsung selamanya. Mereka merasa bahwa tidak ada bangsa yang dapat menandingi kekuatan mereka. Dan yang paling berbahaya dari semua itu, mereka mulai merasa bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada mereka sendiri. Padahal di balik semua kemegahan itu, langit sedang menyaksikan sebuah bangsa yang perlahan berjalan menuju kehancurannya sendiri. Karena ketika sebuah kaum mulai menyombongkan karunia yang diberikan oleh Allah, biasanya itu adalah awal dari ujian yang besar. Dan di kota Ar-Ramlah yang megah itu, kesombongan kaum Ad perlahan mencapai puncaknya. Sebuah perayaan besar akan segera digelar. Sebuah perayaan yang akan memperlihatkan kepada seluruh negeri betapa bangganya kaum Ad terhadap kekuatan mereka sendiri. Perayaan yang kelak akan menjadi saksi awal
dari datangnya peringatan dari langit. Di balik kemegahan kota Aramlah dan kekuatan kaum Ad yang begitu ditakuti, terdapat satu hal yang mereka anggap sebagai sumber kejayaan terbesar bangsa mereka. Bukan hanya istana yang menjulang tinggi, bukan pula pasukan yang kuat atau kekayaan yang melimpah. Sumber kebanggaan itu berada pada para perempuan kaum Ad. Di tengah masyarakat raksasa itu, para wanita memiliki peran yang sangat istimewa. Mereka bukan sekedar bagian dari kehidupan keluarga, melainkan dianggap sebagai sumber kekuatan bangsa. Kaum Ad percaya bahwa keberlangsungan kekuasaan mereka di bumi bergantung pada kesuburan para wanita mereka. Dan memang, kesuburan itu luar biasa. Riwayat yang beredar di kalangan mereka menyebutkan bahwa perempuan kaum Ad memiliki rahim yang sangat kuat. Mereka mampu melahirkan dalam jumlah yang tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Setiap malam, pusat-pusat kelahiran di kota Aramlah hampir selalu dipenuhi dengan para ibu yang melahirkan anak-anak baru bagi bangsa raksasa itu. Tangisan bayi menjadi suara yang hampir tidak pernah berhenti di kota tersebut. Di banyak tempat, deretan tempat tidur bersalin disiapkan untuk para wanita yang sedang melahirkan. Para tabib dan bidan raksasa telah terbiasa menyambut kelahiran dalam jumlah besar setiap malamnya. Bagi mereka, kelahiran massal bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak raksasa itu tumbuh dengan cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akan menjadi pemuda-pemuda kuat yang siap memperbesar kekuatan kaum Ad. Inilah yang membuat bangsa itu merasa sangat percaya diri. Dalam satu generasi saja, jumlah mereka dapat bertambah dalam jumlah yang luar biasa. Mereka percaya bahwa selama para perempuan mereka terus melahirkan, kaum Ad tidak akan pernah punah. Keyakinan ini perlahan berubah menjadi kesombongan yang berbahaya. Para wanita raksasa mulai merasa bahwa rahim mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Mereka membanggakan kesuburan itu di hadapan kaum lain, bahkan di antara mereka sendiri sering terdengar kata-kata yang penuh kebanggaan. "Lihatlah rahim kita," kata sebagian dari mereka dengan bangga. "Kita adalah sumber kehidupan bagi bangsa ini." Kesombongan itu semakin terlihat dalam berbagai perayaan yang mereka adakan. Setiap kali terjadi kelahiran dalam jumlah besar, kaum Ad mengadakan pesta dan festival sebagai tanda kebanggaan mereka. Pada malam-malam tertentu, kota Aramlah dipenuhi dengan obor yang menyala terang. Musik dan sorak-sorai terdengar dari berbagai penjuru kota. Para wanita raksasa berjalan dengan penuh kebanggaan memperlihatkan bayi-bayi yang baru lahir kepada masyarakat. Tangisan ribuan bayi yang bergema di udara malam sering dianggap sebagai simfoni kejayaan kaum Ad. Di tengah pesta-pesta itu, para pemimpin perempuan berdiri di panggung tinggi dan memuji kekuatan kaum mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang mampu menandingi kekuatan kaum Ad. Bahkan sebagian dari mereka mulai mengucapkan kalimat yang penuh keangkuhan. Mereka berkata bahwa selama para perempuan kaum Ad tetap kuat, tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang mampu menghentikan pertumbuhan bangsa mereka. Namun mereka lupa satu hal yang sangat penting. Rahim yang mereka banggakan itu bukanlah milik mereka. Kesuburan itu bukanlah kekuatan yang lahir dari diri mereka sendiri. Itu adalah karunia dari Allah, Tuhan yang menciptakan mereka dan memberi kehidupan kepada setiap bayi yang lahir ke dunia. Tetapi hati kaum Ad telah dipenuhi oleh kesombongan. Mereka tidak lagi melihat kesuburan itu sebagai anugerah dari Allah. Mereka mulai menganggapnya sebagai bukti bahwa mereka adalah bangsa yang paling kuat di bumi. Semakin hari, kesombongan itu semakin besar. Para wanita raksasa tidak hanya bangga terhadap kesuburan mereka, tetapi juga menjadikannya sebagai simbol kekuasaan yang mereka agungkan. Mereka bahkan mulai mengaitkan kekuatan itu dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Di antara berhala-berhala itu terdapat sebuah patung besar yang sangat mereka hormati, sebuah simbol yang mereka yakini sebagai pelindung kesuburan kaum Ad. Patung itu berdiri megah di tengah kota Aramlah. Dan setiap kali kelahiran besar terjadi, mereka berkumpul di hadapan patung itu untuk merayakan kekuatan mereka. Namun tanpa mereka sadari, di balik semua kebanggaan itu, langit sedang memperhatikan kesombongan yang tumbuh di hati mereka. Karena ketika manusia mulai menyombongkan karunia yang diberikan oleh Allah, biasanya itu adalah tanda bahwa sebuah ujian besar sedang mendekat.
Dan malam itu, di kota Aramlah yang penuh dengan tawa dan tangisan bayi, sebuah perayaan besar akan segera mulai. Perayaan yang tanpa mereka sadari akan menjadi puncak dari kesombongan kaum Ad. Perayaan yang tanpa mereka sadari akan menjadi awal dari peringatan yang datang dari langit. Di balik kemegahan kota Aramlah dan kekuatan kaum Ad yang begitu ditakuti, terdapat satu hal yang mereka anggap sebagai sumber kejayaan terbesar bangsa mereka. Bukan hanya istana yang menjulang tinggi, bukan pula pasukan yang kuat atau kekayaan yang melimpah. Sumber kebanggaan itu berada pada para perempuan kaum Ad. Di tengah masyarakat raksasa itu, para wanita memiliki peran yang sangat istimewa. Mereka bukan sekedar bagian dari kehidupan keluarga, melainkan dianggap sebagai sumber kekuatan bangsa. Kaum Ad percaya bahwa keberlangsungan kekuasaan mereka di bumi bergantung pada kesuburan para wanita mereka. Dan memang, kesuburan itu luar biasa. Riwayat yang beredar di kalangan mereka menyebutkan bahwa perempuan kaum Ad memiliki rahim yang sangat kuat. Mereka mampu melahirkan dalam jumlah yang tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Setiap malam, pusat-pusat kelahiran di kota Aramlah hampir selalu dipenuhi dengan para ibu yang melahirkan anak-anak baru bagi bangsa raksasa itu. Tangisan bayi menjadi suara yang hampir tidak pernah berhenti di kota tersebut. Di banyak tempat, deretan tempat tidur bersalin disiapkan untuk para wanita yang sedang melahirkan. Para tabib dan bidan raksasa telah terbiasa menyambut kelahiran dalam jumlah besar setiap malamnya. Bagi mereka, kelahiran massal bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak raksasa itu tumbuh dengan cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akan menjadi pemuda-pemuda kuat yang siap memperbesar kekuatan kaum Ad. Inilah yang membuat bangsa itu merasa sangat percaya diri. Dalam satu generasi saja, jumlah mereka dapat bertambah dalam jumlah yang luar biasa. Mereka percaya bahwa selama para perempuan mereka terus melahirkan, kaum Ad tidak akan pernah punah. Keyakinan ini perlahan berubah menjadi kesombongan yang berbahaya. Para wanita raksasa mulai merasa bahwa rahim mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Mereka membanggakan kesuburan itu di hadapan kaum lain, bahkan di antara mereka sendiri sering terdengar kata-kata yang penuh kebanggaan. "Lihatlah rahim kita," kata sebagian dari mereka dengan bangga. "Kita adalah sumber kehidupan bagi bangsa ini." Kesombongan itu semakin terlihat dalam berbagai perayaan yang mereka adakan. Setiap kali terjadi kelahiran dalam jumlah besar, kaum Ad mengadakan pesta dan festival sebagai tanda kebanggaan mereka. Pada malam-malam tertentu, kota Aramlah dipenuhi dengan obor yang menyala terang. Musik dan sorak-sorai terdengar dari berbagai penjuru kota. Para wanita raksasa berjalan dengan penuh kebanggaan memperlihatkan bayi-bayi yang baru lahir kepada masyarakat. Tangisan ribuan bayi yang bergema di udara malam sering dianggap sebagai simfoni kejayaan kaum Ad. Di tengah pesta-pesta itu, para pemimpin perempuan berdiri di panggung tinggi dan memuji kekuatan kaum mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang mampu menandingi kekuatan kaum Ad. Bahkan sebagian dari mereka mulai mengucapkan kalimat yang penuh keangkuhan. Mereka berkata bahwa selama para perempuan kaum Ad tetap kuat, tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang mampu menghentikan pertumbuhan bangsa mereka. Namun mereka lupa satu hal yang sangat penting. Rahim yang mereka banggakan itu bukanlah milik mereka. Kesuburan itu bukanlah kekuatan yang lahir dari diri mereka sendiri. Itu adalah karunia dari Allah, Tuhan yang menciptakan mereka dan memberi kehidupan kepada setiap bayi yang lahir ke dunia. Tetapi hati kaum Ad telah dipenuhi oleh kesombongan. Mereka tidak lagi melihat kesuburan itu sebagai anugerah dari Allah. Mereka mulai menganggapnya sebagai bukti bahwa mereka adalah bangsa yang paling kuat di bumi. Semakin hari, kesombongan itu semakin besar. Para wanita raksasa tidak hanya bangga terhadap kesuburan mereka, tetapi juga menjadikannya sebagai simbol kekuasaan yang mereka agungkan. Mereka bahkan mulai mengaitkan kekuatan itu dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Di antara berhala-berhala itu terdapat sebuah patung besar yang sangat mereka hormati, sebuah simbol yang mereka yakini sebagai pelindung kesuburan kaum Ad. Patung itu berdiri megah di tengah kota Aramlah. Dan setiap kali kelahiran besar terjadi, mereka berkumpul di hadapan patung itu untuk merayakan kekuatan mereka.
Namun tanpa mereka sadari, di balik semua kebanggaan itu, langit sedang memperhatikan kesombongan yang tumbuh di hati mereka. Karena ketika manusia mulai menyombongkan karunia yang diberikan oleh Allah, biasanya itu adalah tanda bahwa sebuah ujian besar sedang mendekat. Dan malam itu, di kota Aramlah yang penuh dengan tawa dan tangisan bayi, sebuah perayaan besar akan segera mulai. Perayaan yang tanpa mereka sadari akan menjadi puncak dari kesombongan kaum Ad. Perayaan yang tanpa mereka sadari akan menjadi awal dari peringatan yang datang dari langit. Nabi Hud alaihissalam tidak pernah lelah mengingatkan kaumnya. Siang dan malam, beliau berdiri di tengah-tengah mereka, menyeru dengan penuh kesabaran agar kembali kepada jalan Allah. Dengan suara yang lembut namun tegas, Nabi Hud mengajak mereka meninggalkan kesombongan yang telah merasuki hati. "Wahai kaumku," seru beliau suatu hari di hadapan para pembesar kaum Ad, "sembahlah Allah semata. Tiada Tuhan selain Dia. Mengapa kalian menyembah berhala yang tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat?" Namun, seruan itu justru menimbulkan kegelisahan di kalangan para pemimpin kaum Ad. Mereka merasa kekuasaan dan kedudukan mereka terancam. Jika rakyat mengikuti Nabi Hud, maka pengaruh para pembesar itu akan runtuh. Seorang pemimpin mereka berdiri dengan wajah penuh keangkuhan. "Hud," katanya dengan nada meremehkan, "engkau hanyalah manusia seperti kami. Apa yang membuatmu merasa lebih benar daripada kami? Nenek moyang kami telah menyembah berhala sejak lama, dan kami tidak melihat keburukan dari hal itu." Orang-orang di sekelilingnya tertawa kecil, menganggap ucapan Nabi Hud sebagai sesuatu yang aneh. Padahal, Nabi Hud tidak pernah meminta kekayaan atau kekuasaan dari mereka. Yang beliau inginkan hanyalah agar kaumnya selamat dari azab Allah. Nabi Hud tetap bersabar. Dengan penuh kelembutan, beliau berkata, "Aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakanku. Tidakkah kalian berpikir?" Tetapi kesombongan telah menutup hati mereka. Kaum Ad adalah bangsa yang sangat kuat. Tubuh mereka besar dan kokoh. Mereka mampu mengangkat batu-batu raksasa dan membangun bangunan tinggi yang menjulang ke langit. Karena kekuatan itulah, mereka merasa tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Di antara mereka ada yang berkata dengan congkak, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Ucapan itu menunjukkan betapa mereka telah lupa kepada Sang Pencipta yang memberi kekuatan tersebut. Nabi Hud memandang mereka dengan penuh kesedihan. Beliau tahu bahwa kesombongan adalah penyakit yang paling berbahaya bagi manusia. Ketika hati sudah dipenuhi keangkuhan, nasihat sebaik apapun akan terasa pahit. Namun, beliau tidak berhenti berdakwah. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka, berbicara kepada para pemuda, bahkan kepada orang-orang miskin yang jarang diperhatikan oleh para pembesar. Nabi Hud berharap masih ada hati yang lembut dan mau menerima kebenaran. Sebagian kecil dari mereka mulai berpikir. Mereka melihat bahwa Nabi Hud adalah orang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Sejak dahulu beliau dikenal sebagai pribadi yang amanah. Akan tetapi, para pemimpin kaum Ad segera bertindak. Mereka menyebarkan berbagai tuduhan terhadap Nabi Hud. Ada yang mengatakan bahwa beliau telah terkena sihir, ada pula yang menuduh beliau telah kehilangan akal. "Jangan dengarkan Hud," kata mereka kepada rakyatnya. "Dia hanya ingin merusak tradisi nenek moyang kita." Fitnah itu menyebar dengan cepat di seluruh negeri kaum Ad. Meski demikian, Nabi Hud tetap berdiri teguh. Hati beliau tidak goyah sedikit pun. Setiap kali ditolak, beliau kembali mengingatkan mereka tentang nikmat Allah. Tanah yang subur, kekuatan tubuh, umur panjang, dan kekayaan yang melimpah. Namun sayangnya, semakin lama penolakan mereka justru semakin keras. Kesabaran Nabi Hud akan segera diuji dengan lebih berat. Karena ketika manusia terus-menerus menolak kebenaran, maka saat itulah ketetapan Allah mulai mendekat. Hari demi hari berlalu, namun sikap kaum Ad tidak juga berubah. Seruan Nabi Hud alaihissalam yang penuh kesabaran justru mereka balas dengan ejekan dan cemoohan. Kesombongan telah menguasai hati mereka, membuat mereka merasa tidak membutuhkan nasihat siapapun. Kaum Ad memang dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat.
Tubuh mereka tinggi dan besar, jauh lebih perkasa dibandingkan bangsa-bangsa lain pada masa itu. Dengan kekuatan tersebut, mereka membangun istana-istana megah di atas bukit dan lembah. Tiang-tiang bangunan mereka tinggi menjulang, seakan ingin menantang langit. Melihat kemegahan itu, banyak di antara mereka yang merasa bangga. "Lihatlah negeri kita," kata salah seorang pembesar kaum Ad dengan nada congkak. "Tidak ada bangsa lain yang mampu membangun seperti kita. Kita adalah bangsa paling kuat di muka bumi." Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Mereka semakin yakin bahwa kekuatan yang mereka miliki tidak akan pernah terkalahkan. Kesombongan itu semakin terlihat ketika Nabi Hud kembali mengingatkan mereka. Suatu hari, beliau berdiri di tengah keramaian pasar. Dengan suara yang tenang, beliau berkata, "Wahai kaumku, ingatlah bahwa semua kekuatan yang kalian miliki berasal dari Allah. Dialah yang memberi kalian tubuh yang kuat dan negeri yang makmur. Maka bersyukurlah kepadanya dan tinggalkanlah penyembahan kepada berhala." Namun kata-kata itu membuat sebagian orang tertawa. Seorang lelaki yang dikenal sebagai orang kuat di antara mereka maju dengan langkah berat. Ia memandang Nabi Hud dengan penuh ejekan. "Hud," katanya sambil menyilangkan tangan di dada, "engkau terus saja berbicara tentang Tuhanmu. Jika benar Tuhanmu itu berkuasa, mengapa kami tidak melihat bukti kekuasaannya?" Orang-orang di sekitar mereka tertawa keras. Bagi mereka, kekuatan fisik adalah segalanya. Mereka menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang bisa dilihat oleh mata dan dirasakan oleh tubuh. Nabi Hud menatap mereka dengan penuh kesabaran. Beliau tidak marah, meskipun hati beliau sangat sedih melihat sikap kaumnya. "Kalian berkata demikian karena kalian telah lupa," jawab beliau dengan lembut. "Bukankah Allah yang menciptakan kalian dari tanah? Bukankah Dia yang memberi kalian kekuatan hingga kalian dapat membangun bangunan-bangunan besar itu?" Namun kaum Ad tetap keras kepala. Bahkan sebagian dari mereka mulai menantang Nabi Hud. "Jika apa yang engkau katakan itu benar," kata seorang pemuda dengan suara keras, "datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami." Ucapan itu membuat sebagian orang bersorak. Mereka merasa telah memenangkan perdebatan. Padahal mereka tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut adalah bentuk kesombongan yang sangat besar di hadapan Allah. Nabi Hud menarik nafas panjang. Beliau tahu bahwa hati yang dipenuhi kesombongan sulit untuk menerima kebenaran. Namun beliau tetap berharap masih ada di antara mereka yang mau berpikir. Dengan penuh kesungguhan beliau berkata, "Azab itu bukan berada di tanganku. Azab itu adalah urusan Allah. Aku hanyalah seorang rasul yang menyampaikan peringatan." Namun kaum Ad tetap tidak peduli. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang penuh kemewahan. Mereka berpesta, membangun bangunan yang semakin megah, dan terus menyembah berhala yang mereka anggap sebagai pelindung. Tanpa mereka sadari, kesombongan yang mereka pelihara perlahan-lahan membawa mereka menuju kehancuran. Sementara itu, Nabi Hud terus berdoa kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah. Namun waktu terus berjalan dan tanda-tanda peringatan dari Allah mulai mendekat. Kesombongan kaum Ad semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka tidak lagi sekedar menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam, tetapi juga mulai mengejek dan merendahkan beliau. Nasihat yang seharusnya membawa keselamatan justru dianggap sebagai bahan olok-olok. Namun Nabi Hud tidak pernah berhenti menyeru mereka kepada kebenaran. Pada suatu hari, beliau berdiri di hadapan kaumnya yang sedang berkumpul di lapangan luas dekat tempat ibadah berhala mereka. Wajah Nabi Hud tampak tenang, tetapi di dalam hatinya terdapat kesedihan yang mendalam melihat keadaan kaumnya. "Wahai kaumku," kata Nabi Hud dengan suara yang tegas namun penuh kasih, "mengapa kalian terus menolak kebenaran?
Mengapa kalian masih menyembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula dapat menolak bahaya?" Sebagian orang mulai berbisik-bisik, namun para pemimpin mereka tetap berdiri dengan wajah angkuh. Nabi Hud melanjutkan perkataannya, "Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Jika kalian melakukannya, Allah akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan dan menambah kekuatan bagi kalian." Namun kata-kata itu tidak menyentuh hati mereka. Seorang pemimpin kaum Ad melangkah maju dengan sikap meremehkan. Ia memandang Nabi Hud dengan tatapan sinis. "Hud," katanya, "engkau tidak membawa bukti apapun kepada kami. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ucapanmu." Orang-orang di sekelilingnya mengangguk setuju. Mereka telah lama hidup dalam kesombongan, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran. Bahkan ada di antara mereka yang berkata dengan nada menantang, "Kami hanya mengira bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit kepadamu." Ucapan itu sangat menyakitkan. Mereka menuduh Nabi Hud telah menjadi gila karena berani menentang tradisi mereka. Namun, Nabi Hud tetap bersabar. Beliau mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengannya." Suasana menjadi hening sejenak. Kata-kata Nabi Hud terdengar begitu kuat dan penuh keyakinan. Beliau melanjutkan, "Maka lakukanlah tipu daya kalian semua terhadapku, dan jangan kalian memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Kata-kata itu membuat sebagian orang terdiam. Mereka tidak menyangka Nabi Hud memiliki keberanian yang begitu besar. Namun kesombongan mereka kembali menguasai hati. Salah seorang dari mereka berkata dengan keras, "Jika engkau benar, datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami." Sorak-sorai pun terdengar. Mereka menganggap ancaman azab itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Nabi Hud memandang mereka dengan hati yang pilu. Beliau tahu bahwa setiap kaum yang terus menolak kebenaran akan menghadapi akibatnya. Sejarah umat-umat terdahulu telah menunjukkan hal itu. Tetapi kaum Ad terlalu bangga dengan kekuatan mereka hingga merasa tidak mungkin ditimpa kehancuran. Dengan suara yang tenang, Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang azab itu hanya ada di sisi Allah. Aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku." Setelah mengatakan itu, Nabi Hud meninggalkan kerumunan tersebut. Beliau kembali kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi hati mereka dipenuhi keyakinan kepada Allah. Sementara itu, kaum Ad tetap melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Mereka tidak menyadari bahwa peringatan dari Allah telah disampaikan berkali-kali. Dan ketika manusia terus menolak peringatan, maka saat datangnya azab seringkali sudah sangat dekat. Waktu terus berjalan, sementara kaum Ad tetap tenggelam dalam kesombongan mereka. Nasihat Nabi Hud alaihissalam yang penuh kesabaran tidak mampu melunakkan hati sebagian besar dari mereka. Mereka tetap menyembah berhala, berpesta dengan kekayaan yang melimpah, dan membanggakan kekuatan tubuh yang mereka miliki. Namun perlahan-lahan, tanda-tanda peringatan dari Allah mulai muncul. Pada suatu musim yang biasanya dipenuhi hujan, langit di negeri kaum Ad tampak berbeda. Awan yang dahulu sering datang membawa kesejukan, kini jarang terlihat. Matahari bersinar dengan terik yang lebih menyengat dari biasanya. Hari demi hari berlalu tanpa hujan. Tanah yang sebelumnya subur mulai mengering. Tanaman-tanaman yang tumbuh di ladang perlahan layu. Sungai-sungai kecil yang biasa mengalir di sekitar pemukiman mulai menyusut. Sebagian orang mulai merasa khawatir. "Sudah lama kita tidak melihat hujan," kata seorang petani kepada temannya sambil memandang ladangnya yang mulai menguning. Namun para pemimpin kaum Ad berusaha menenangkan rakyatnya. "Itu hanya perubahan musim," kata mereka. "Tidak perlu khawatir." Tetapi kekeringan itu tidak berhenti. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Hujan tetap tidak turun. Tanah semakin retak, dan angin panas berhembus membawa debu dari padang pasir. Orang-orang mulai merasakan kesulitan. Persediaan air mulai berkurang.
Hewan ternak menjadi kurus karena rumput semakin sulit ditemukan. Bahkan beberapa sumur yang biasanya penuh air mulai mengering. Di tengah keadaan itu, Nabi Hud kembali menyeru kaumnya. Beliau berdiri di hadapan mereka dengan wajah penuh kepedulian. "Wahai kaumku," kata beliau dengan suara lembut, "bukankah ini adalah peringatan dari Allah? Kembalilah kepadanya. Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, maka Dia akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan." Sebagian orang mulai berpikir tentang kata-kata Nabi Hud. Mereka melihat sendiri bagaimana keadaan negeri mereka berubah. Namun, para pemimpin kaum Ad tetap keras kepala. Mereka tidak ingin mengakui bahwa Nabi Hud benar. "Jangan dengarkan Hud," kata salah seorang pembesar dengan nada keras. "Dia hanya memanfaatkan keadaan ini untuk membuat kita takut." Sebagian orang pun kembali terpengaruh oleh kata-kata para pemimpin mereka. Namun di antara mereka ada juga yang mulai merasa gelisah. Mereka tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa negeri mereka sedang mengalami kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Nabi Hud terus berdoa kepada Allah. Beliau memohon agar kaumnya diberi hidayah sebelum terlambat. Setiap malam beliau mengangkat kedua tangan ke langit, memohon agar hati mereka dilunakkan. Namun kesombongan kaum Ad masih terlalu kuat. Mereka tetap menganggap diri mereka sebagai bangsa paling perkasa. Mereka yakin bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menghancurkan mereka. Padahal mereka tidak menyadari bahwa kekuatan yang mereka banggakan tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Suatu hari ketika langit tampak dipenuhi awan gelap di kejauhan, sebagian orang mulai merasa gembira. "Lihat!" seru seseorang sambil menunjuk ke arah cakrawala. "Awan hujan akhirnya datang." Orang-orang mulai berkumpul, memandang awan yang perlahan mendekat dari kejauhan. Mereka berharap hujan akan segera turun dan mengakhiri masa kekeringan yang panjang. Namun Nabi Hud memandang awan itu dengan perasaan yang berbeda. Di dalam hatinya, beliau merasakan sesuatu yang sangat berat. Beliau tahu bahwa awan itu mungkin bukan sekedar pembawa hujan. Bisa jadi, itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah lama diperingatkan kepada kaum Ad. Pada suatu sore yang panas, penduduk negeri kaum Ad melihat sesuatu yang jarang mereka lihat selama masa kekeringan panjang itu. Di ufuk langit sebelah barat, tampak gumpalan awan gelap yang perlahan-lahan bergerak mendekati negeri mereka. Orang-orang segera menunjuk ke arah langit dengan wajah penuh harapan. "Lihat, awan hujan!" seru seseorang dengan suara gembira. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang keluar dari rumah mereka dan berkumpul di tempat-tempat terbuka. Mereka memandang langit dengan harapan besar, berharap awan itu akan membawa hujan yang selama ini mereka nantikan. Anak-anak berlari-lari dengan wajah ceria. Para petani yang ladangnya telah lama kering mulai tersenyum. Mereka membayangkan tanah yang kembali basah dan tanaman yang kembali tumbuh subur. Bahkan sebagian orang berkata dengan penuh keyakinan, "Inilah hujan yang akan menyelamatkan kita." Namun, di tengah kegembiraan itu, Nabi Hud alaihissalam memandang awan tersebut dengan perasaan yang berbeda. Wajah beliau tampak serius dan penuh keprihatinan. Beliau mengetahui bahwa Allah tidak pernah memperingatkan suatu kaum tanpa alasan. Peringatan demi peringatan telah diberikan kepada kaum Ad, namun mereka tetap menolak kebenaran. Ketika Nabi Hud melihat awan itu semakin mendekat, hati beliau dipenuhi kekhawatiran. Beliau mendatangi orang-orang yang beriman kepadanya dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Bersiaplah, jangan tertipu oleh apa yang kalian lihat." Orang-orang beriman memandang beliau dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa Nabi Hud tidak pernah berkata tanpa petunjuk dari Allah. Sementara itu, kaum Ad justru semakin gembira. Awan gelap itu kini semakin dekat dan semakin besar. Angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa debu yang berputar di udara. Namun mereka tetap menganggapnya sebagai tanda datangnya hujan. Salah seorang dari mereka berkata dengan bangga, "Kalian lihat, tidak ada azab seperti yang dikatakan Hud. Yang datang justru hujan yang membawa berkah." Orang-orang pun tertawa dan merasa semakin yakin bahwa Nabi Hud telah salah.
Tetapi Nabi Hud berdiri di antara mereka dengan wajah penuh kesedihan. Dengan suara yang dalam, beliau berkata, "Bukan, itu bukanlah hujan seperti yang kalian sangka. Itulah azab yang dahulu kalian minta agar disegerakan." Suasana seketika menjadi hening. Beberapa orang memandang Nabi Hud dengan wajah bingung, sementara yang lain kembali tertawa mengejek. "Hud hanya ingin menakut-nakuti kita," kata seorang lelaki dengan nada meremehkan. Namun angin terus bertiup semakin kencang. Debu mulai berputar di udara, membentuk pusaran kecil yang menari-nari di atas tanah yang kering. Langit semakin gelap. Orang-orang yang tadinya gembira mulai merasakan kegelisahan. Awan itu tidak tampak seperti awan hujan biasa. Warnanya lebih pekat dan angin yang menyertainya terasa sangat kuat. Namun sebagian besar dari mereka masih tidak percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka tetap berdiri di tempat terbuka, memandang awan yang kini telah menutupi sebagian langit. Sementara itu, Nabi Hud segera mengumpulkan orang-orang yang beriman dan membawa mereka menjauh dari tempat tersebut. Beliau tahu bahwa apa yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang ringan. Kaum Ad yang sombong masih belum menyadari bahwa kegembiraan mereka akan segera berubah menjadi ketakutan. Awan yang mereka kira sebagai pembawa hujan ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Sebuah azab yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Awan gelap yang datang dari kejauhan kini telah menutupi hampir seluruh langit negeri kaum Ad. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik gumpalan awan yang tebal. Suasana yang sebelumnya dipenuhi harapan berubah menjadi sesuatu yang terasa asing dan menakutkan. Angin mulai bertiup lebih keras dari sebelumnya. Debu berterbangan di udara, berputar-putar seperti pusaran yang tidak terkendali. Pohon-pohon yang telah lama kering mulai bergoyang dengan keras, seakan dipaksa tunduk oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sebagian orang mulai merasa gelisah. "Angin ini terasa berbeda," kata seorang lelaki sambil menutup wajahnya dari debu yang berterbangan. Namun masih ada di antara mereka yang mencoba menenangkan diri. "Ini hanya badai biasa sebelum hujan turun," jawab yang lain, meskipun suaranya terdengar ragu. Sementara itu Nabi Hud alaihissalam telah membawa orang-orang yang beriman menjauh dari tempat tersebut. Mereka berkumpul di tempat yang lebih aman, mengikuti petunjuk Nabi Hud dengan penuh kepercayaan. Angin terus bertambah kuat. Bukan lagi sekedar hembusan biasa. Angin itu mulai mengaum seperti suara binatang buas yang dilepaskan dari kurungannya. Pasir dan debu berterbangan ke segala arah, membuat orang-orang sulit membuka mata. Rumah-rumah yang dibangun dengan megah mulai bergetar. Tiang-tiang bangunan yang dahulu dibanggakan kaum Ad kini terasa rapuh di hadapan kekuatan angin yang semakin menggila. Atap-atap rumah mulai berderit, sementara pintu-pintu berayun keras karena dorongan angin. Ketakutan mulai merayapi hati mereka. Orang-orang berlarian mencari tempat berlindung. Sebagian masuk ke dalam rumah, sebagian lagi bersembunyi di balik dinding-dinding bangunan besar yang mereka kira akan melindungi mereka. Namun angin itu tidak berhenti. Justru semakin lama semakin kuat. Suara gemuruhnya memenuhi seluruh penjuru negeri. Pasir berterbangan seperti hujan yang menyakitkan ketika mengenai kulit. Beberapa orang mulai berteriak ketakutan. "Apa yang terjadi?" seru seseorang dengan suara panik. Kini mereka mulai teringat kepada peringatan Nabi Hud, tetapi semuanya sudah terlambat. Angin itu bukan sekedar badai biasa. Itu adalah angin yang membawa azab dari Allah. Angin yang sangat dingin dan sangat kencang, yang bertiup tanpa henti siang dan malam. Bangunan-bangunan yang dahulu berdiri kokoh kini mulai runtuh satu persatu. Dinding-dinding yang tinggi tidak mampu menahan tekanan angin yang begitu dahsyat. Bahkan tubuh-tubuh manusia yang besar dan kuat pun tidak mampu melawannya. Angin itu mengangkat mereka dari tanah seperti benda ringan yang tidak berdaya. Mereka terlempar ke udara, lalu jatuh kembali dengan keras ke tanah. Teriakan ketakutan memenuhi udara yang dipenuhi debu. Namun tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sementara itu Nabi Hud dan orang-orang yang beriman berada dalam perlindungan Allah. Mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana azab itu menimpa kaum yang telah lama menolak kebenaran. Hati mereka dipenuhi rasa takut sekaligus keinsafan akan kekuasaan Allah. Angin itu tidak berhenti hanya dalam satu hari. Ia terus bertiup dengan kekuatan yang mengerikan, membawa kehancuran ke seluruh negeri kaum Ad. Apa yang dahulu mereka banggakan kini berubah menjadi puing-puing yang berserakan.
Kesombongan yang selama ini mereka pelihara kini hancur bersama bangunan-bangunan mereka. Dan azab itu baru saja dimulai. Angin dahsyat yang menimpa negeri kaum Ad tidak berhenti hanya dalam satu malam. Justru sebaliknya, badai itu terus berlanjut dengan kekuatan yang mengerikan. Siang dan malam terasa sama, karena langit dipenuhi debu dan awan gelap yang menutupi cahaya matahari. Angin itu berhembus tanpa henti. Ia datang dengan suara yang mengaum keras, seperti ribuan suara yang bercampur menjadi satu. Setiap hembusannya membawa pasir, debu dan batu kecil yang berterbangan di udara. Orang-orang yang masih berusaha bertahan di dalam rumah mereka mulai menyadari bahwa tempat itu tidak lagi aman. Pintu-pintu rumah terlepas dari engselnya. Atap-atap berterbangan ke udara. Dinding-dinding yang dahulu kokoh kini runtuh satu demi satu. Bahkan bangunan-bangunan tinggi yang dahulu menjadi kebanggaan kaum Ad tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan angin tersebut. Sebagian orang mencoba melarikan diri, namun setiap langkah terasa sia-sia. Angin yang sangat kuat membuat mereka sulit berdiri. Tubuh mereka terhuyung-huyung lalu jatuh di atas tanah yang dipenuhi pasir. Ada yang berteriak memanggil keluarganya. Ada yang menangis ketakutan. Namun suara mereka tenggelam oleh gemuruh badai yang semakin dahsyat. Hari pertama berlalu dengan penuh kehancuran. Namun angin itu tidak berhenti. Hari kedua datang dengan kekuatan yang sama, bahkan terasa lebih keras. Pasir kini menumpuk di berbagai tempat, menutupi jalan-jalan dan reruntuhan rumah. Tubuh-tubuh manusia yang dahulu kuat dan besar, kini tergeletak tak berdaya. Mereka yang pernah membanggakan kekuatan fisik, kini tidak mampu melawan hembusan angin yang datang dari langit. Hari ketiga, keempat dan seterusnya berlalu dengan penderitaan yang semakin berat. Angin itu terus berputar di atas negeri kaum Ad selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa yang dahulu mereka banggakan kini tidak berarti apa-apa. Istana-istana megah telah runtuh. Menara-menara tinggi telah hancur. Berhala-berhala yang dahulu mereka sembah pun tidak mampu menolong mereka. Semua itu kini tertimbun oleh pasir yang berterbangan. Sementara itu, Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman berada dalam perlindungan Allah. Mereka diselamatkan dari bencana yang menghancurkan kaum mereka. Di tempat yang aman, mereka menyaksikan dengan hati yang penuh keinsafan bagaimana kekuasaan Allah benar-benar nyata. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu melawan kehendaknya. Nabi Hud menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah. Hati beliau dipenuhi kesedihan karena kaum yang dahulu hidup bersama beliau kini telah binasa akibat kesombongan mereka sendiri. Namun beliau juga mengetahui bahwa semua itu adalah keputusan Allah yang penuh keadilan. Allah telah memberikan peringatan berkali-kali. Allah telah mengutus seorang nabi untuk membimbing mereka. Tetapi mereka tetap memilih jalan kesombongan dan penolakan. Ketika hari ke-8 akhirnya berlalu, angin itu mulai meredah. Debu perlahan turun kembali ke tanah. Langit yang sebelumnya gelap mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun negeri kaum Ad tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apa yang tersisa hanyalah kehancuran yang luas. Negeri yang dahulu megah kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan dipenuhi puing-puing. Azab yang berlangsung berhari-hari itu akhirnya berakhir, meninggalkan pelajaran besar bagi siapa saja yang mau mengambil hikmah darinya. Setelah 7 malam dan 8 hari angin dahsyat itu berhembus tanpa henti,
Akhirnya badai itu mulai mereda. Langit yang sebelumnya dipenuhi debu perlahan-lahan kembali terang. Matahari kembali muncul di balik awan, menyinari negeri kaum Ad yang kini telah berubah sepenuhnya. Namun cahaya matahari itu tidak lagi menyinari negeri yang megah seperti dahulu. Yang tampak sekarang hanyalah kehancuran. Pasir menutupi hampir seluruh wilayah negeri itu. Rumah-rumah yang dahulu berdiri kokoh kini telah runtuh dan tertimbun. Tiang-tiang bangunan besar yang pernah menjadi kebanggaan kaum Ad kini patah dan berserakan di berbagai tempat. Angin yang membawa azab telah meninggalkan bekas yang sangat dahsyat. Di banyak tempat terlihat tubuh-tubuh manusia yang tergeletak tak bernyawa. Mereka dahulu adalah orang-orang yang kuat, tinggi, dan membanggakan kekuatan mereka. Namun kini mereka terbaring di atas tanah seperti batang-batang pohon yang tumbang. Tidak ada lagi suara kesombongan. Tidak ada lagi tawa ejekan terhadap Nabi Hud. Semua telah berakhir dalam keheningan yang menakutkan. Nabi Hud alaihissalam bersama orang-orang yang beriman perlahan berjalan menyusuri negeri yang telah hancur itu. Hati mereka dipenuhi perasaan haru dan takut kepada Allah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan Allah mampu menghancurkan suatu kaum yang dahulu begitu kuat dan makmur. Seorang lelaki yang beriman berkata dengan suara pelan, "Betapa dahsyatnya azab Allah." Nabi Hud mengangguk dengan wajah yang penuh kesedihan. Beliau tidak merasa gembira melihat kehancuran itu. Sebaliknya, hati beliau dipenuhi rasa iba terhadap kaumnya yang dahulu hidup bersama beliau. Beliau teringat saat-saat ketika beliau menyeru mereka dengan penuh kesabaran. Siang dan malam beliau mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah. Namun mereka tetap memilih untuk menolak kebenaran. Kini semua itu telah menjadi kenangan yang menyedihkan. Nabi Hud berhenti sejenak dan memandang ke arah bekas pemukiman kaum Ad yang luas. Dengan suara yang tenang beliau berkata, "Sesungguhnya Tuhanku Maha Adil. Dia tidak akan menzolimi hamba-hambanya." Orang-orang yang beriman mendengarkan dengan penuh perhatian. Nabi Hud melanjutkan, Allah telah memberi mereka kekuatan, kekayaan, dan negeri yang makmur. Tetapi mereka tidak bersyukur. Mereka justru menyombongkan diri dan menyekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Mereka menyadari bahwa kehancuran kaum Ad bukan terjadi tanpa sebab. Itu adalah akibat dari kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Angin sepoi-sepoi kini berhembus pelan di atas tanah yang dipenuhi puing-puing. Tidak ada lagi suara kehidupan seperti dahulu. Negeri yang pernah ramai kini terasa sunyi. Nabi Hud kemudian mengajak orang-orang yang beriman untuk meninggalkan tempat tersebut. "Marilah kita pergi dari negeri ini," kata beliau. "Allah akan memberi kita tempat yang lebih baik." Mereka pun berjalan meninggalkan bekas negeri kaum Ad, membawa pelajaran besar dalam hati mereka. Kehancuran itu akan selalu menjadi pengingat bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa ketaatan kepada Allah. Dan kisah kaum Ad akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah azab yang dahsyat itu berakhir, Nabi Hud alaihissalam mengajak orang-orang yang beriman meninggalkan negeri kaum Ad yang telah hancur. Tempat yang dahulu ramai dan penuh kemegahan, kini hanya menyisakan puing-puing dan kesunyian. Langkah mereka terasa berat ketika meninggalkan negeri itu. Di sanalah dahulu mereka hidup bersama keluarga, tetangga, dan kerabat. Di sanalah Nabi Hud bertahun-tahun menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran. Namun kini, semuanya telah berubah. Tidak ada lagi kehidupan seperti dahulu. Nabi Hud memimpin perjalanan itu dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah. Beliau percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Mereka berjalan melewati hamparan pasir yang luas.
Angin gurun berhembus pelan, seakan membawa sisa-sisa kenangan dari negeri yang telah binasa. Di tengah perjalanan, seorang pemuda yang beriman mendekati Nabi Hud. "Wahai Nabi Allah," katanya dengan penuh hormat, "kemana kita akan pergi sekarang?" Nabi Hud tersenyum lembut. "Kita akan pergi ke tempat yang Allah kehendaki untuk kita," jawab beliau dengan tenang. "Sesungguhnya bumi ini luas, dan Allah akan memberi tempat bagi hamba-hambanya yang beriman." Kata-kata itu memberi ketenangan di hati mereka. Walaupun mereka meninggalkan kampung halaman, mereka tahu bahwa yang paling penting adalah keselamatan iman mereka. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati padang pasir yang panjang, menghadapi panas matahari di siang hari dan dingin yang menusuk di malam hari. Persediaan makanan dan air harus digunakan dengan sangat hati-hati. Namun di tengah kesulitan itu, mereka saling membantu. Orang-orang yang kuat membawa barang-barang yang berat. Para ibu menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Semua orang berjalan bersama dengan semangat persaudaraan. Di setiap waktu istirahat, Nabi Hud sering mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah. "Janganlah kalian melupakan pelajaran dari kaum Ad," kata beliau suatu malam ketika mereka beristirahat di bawah langit yang penuh bintang. Kesombongan adalah penyakit yang dapat menghancurkan manusia. Orang-orang yang beriman mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan dapat membawa suatu bangsa menuju kehancuran. Pengalaman itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nabi Hud juga mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur. "Segala nikmat berasal dari Allah," kata beliau. "Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kita kufur, maka azab Allah sangatlah pedih." Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa waktu. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang lebih aman dan subur. Di tempat itulah mereka mulai membangun kehidupan baru. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, hati mereka dipenuhi keimanan dan harapan. Mereka membangun rumah-rumah sederhana, menanam tanaman, dan memulai kehidupan yang baru dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Nabi Hud terus membimbing mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Beliau mengajarkan mereka untuk selalu beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hati dari kesombongan. Kaum beriman itu kini hidup dengan penuh ketenangan. Mereka telah melewati ujian besar, dan dari ujian itu mereka belajar bahwa keselamatan sejati bukanlah pada kekuatan atau kekayaan, melainkan pada keimanan kepada Allah. Kehancuran kaum Ad bukan sekadar peristiwa yang berlalu begitu saja. Kisah itu menjadi pelajaran besar bagi manusia sepanjang masa. Negeri yang dahulu penuh kemegahan, kini hanya menjadi cerita yang mengingatkan tentang akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Di tempat baru tempat mereka menetap, Nabi Hud alaihissalam terus membimbing orang-orang yang beriman. Beliau tidak ingin mereka melupakan apa yang telah mereka saksikan. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut di bawah langit yang dipenuhi bintang, Nabi Hud mengumpulkan mereka di sebuah tempat terbuka. Mereka duduk melingkar dengan penuh perhatian. Nabi Hud memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh makna, "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian melupakan apa yang telah terjadi pada kaum kita dahulu." Semua orang terdiam. Kenangan tentang kehancuran kaum Ad masih sangat jelas dalam ingatan mereka. Nabi Hud melanjutkan, "Mereka adalah bangsa yang kuat, tubuh mereka besar dan perkasa. Mereka mampu membangun bangunan yang tinggi dan megah. Tetapi semua kekuatan itu tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah." Seorang lelaki yang duduk di dekat Nabi Hud mengangguk perlahan. "Kami melihatnya sendiri," katanya dengan suara pelan. "Bangunan-bangunan mereka yang besar runtuh, seperti tidak berarti apa-apa." Nabi Hud mengangguk. "Itulah tanda bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya jika tidak disertai dengan keimanan kepada Allah," ujar beliau. Kemudian beliau mengingatkan mereka tentang bahaya kesombongan.
Kesombongan adalah penyakit yang dapat menutup hati manusia. Ketika hati sudah dipenuhi kesombongan, manusia tidak lagi mampu menerima kebenaran meskipun kebenaran itu sangat jelas. Orang-orang yang beriman mendengarkan dengan penuh kesungguhan. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana para pemimpin kaum Ad menolak nasihat Nabi Hud. Mereka merasa lebih kuat dan lebih hebat daripada siapapun. Namun akhirnya, kesombongan itu membawa mereka kepada kehancuran. Nabi Hud kemudian berkata, "Karena itu, jagalah hati kalian dari kesombongan. Bersyukurlah kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan kepada kalian." Beliau mengajarkan mereka untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ketika mereka mendapatkan rezeki, mereka harus bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, mereka harus bersabar. Orang yang beriman selalu dekat dengan Allah, kata Nabi Hud. Ia tidak akan merasa sombong karena ia tahu bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Malam itu menjadi malam yang penuh pelajaran bagi mereka. Angin gurun berhembus pelan, seakan membawa pesan yang sama, bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidaklah kekal. Nabi Hud menutup nasihatnya dengan doa. Beliau berdoa agar Allah menjaga mereka dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaum Ad. Beliau juga memohon agar generasi setelah mereka tetap berada di jalan yang benar. Orang-orang yang beriman mengaminkan doa itu dengan penuh harap. Mereka sadar bahwa kisah kaum Ad bukan hanya tentang kehancuran suatu bangsa, tetapi juga tentang peringatan bagi seluruh manusia. Selama manusia masih hidup di bumi, kisah itu akan terus mengingatkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara keimanan akan membawa keselamatan. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Kehidupan kaum beriman yang mengikuti Nabi Hud alaihissalam perlahan menjadi lebih tenang di tempat baru yang Allah berikan kepada mereka. Di sana, mereka membangun kehidupan dengan sederhana, namun penuh keberkahan. Mereka menanam tanaman, memelihara hewan ternak, dan hidup dalam persaudaraan yang kuat. Tidak ada lagi kesombongan seperti yang dahulu terjadi pada kaum Ad. Nabi Hud terus membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan mereka untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ketika mendapatkan rezeki, mereka diajarkan untuk bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, mereka diajarkan untuk bersabar. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, kata Nabi Hud suatu hari kepada mereka. Yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Orang-orang yang beriman menyimpan nasihat itu dalam hati mereka. Mereka telah melihat sendiri bagaimana sebuah bangsa yang kuat dapat hancur karena kesombongan. Karena itu, mereka berusaha menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Kisah kaum Ad pun mulai diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka tentang negeri yang dahulu sangat makmur, tentang bangunan-bangunan tinggi yang pernah berdiri megah, dan tentang kekuatan kaum Ad yang terkenal di berbagai tempat. Namun, mereka juga menceritakan bagaimana kesombongan telah menutup hati kaum tersebut. Dahulu mereka berkata bahwa tidak ada yang lebih kuat dari mereka, kata seorang ayah kepada anaknya. Namun mereka lupa bahwa ada Allah yang menciptakan mereka. Anak-anak mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Mereka membayangkan bagaimana dahsyatnya angin yang menghancurkan negeri kaum Ad. Cerita itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa manusia harus selalu rendah hati di hadapan Allah. Seiring waktu, kisah Nabi Hud dan kaum Ad menjadi bagian dari pelajaran yang diwariskan kepada manusia. Kisah itu mengajarkan bahwa kekuatan, kekayaan, dan kemegahan tidak akan menyelamatkan manusia jika mereka berpaling dari kebenaran. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, meskipun jumlahnya sedikit, akan selalu berada dalam perlindungan Allah. Nabi Hud sendiri terus menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Beliau bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Beliau juga berharap agar manusia setelah mereka dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut.
Suatu sore ketika matahari mulai terbenam di balik hamparan gurun, Nabi Hud memandang langit yang memerah. Beliau berkata dengan suara pelan, "Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Dia memberi peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar." Orang-orang yang berada di dekat beliau mendengarkan dengan hati yang penuh ketenangan. Kisah kaum Ad telah berakhir, tetapi pelajarannya akan selalu hidup. Selama manusia masih hidup di bumi, kisah itu akan terus mengingatkan bahwa jalan keselamatan hanya ada pada keimanan kepada Allah. Dan itulah pesan yang ingin diwariskan oleh Nabi Hud kepada seluruh umat manusia.